Ya, jadi di IG Live kali ini saya kasih judul prolog hot button. Ya, jadi hot button ini akan jadi konten yang akan saya publish di YouTube channel saya di hari Selasa nanti. Lah, hot button ini topik yang di request oleh salah satu teman saya di luar pulau ya teman-teman. Dia mau ingin tahu istilahnya pengertian hot button dari pengalaman saya selama menjalani bisnis asuransi ini. Jadi ya sekilas saja lah, hot button itu ya ibaratnya kayak seorang tenaga pemasar asuransi itu mendapatkan atau menangkap apa yang sebenarnya dibutuhkan atau dicari oleh seorang calon nasabah atau prospekan. Ya, karena dengan mengetahui apa yang dibutuhkan, maka seorang tenaga pemasar insurance atau tenaga pemasar apapun lah akan mendapatkan kemudahan dalam hal memberikan solusi dan endingnya closing, teman-teman. Itu. Waduh, cucuku nonton. Halo cucu Yucin. Waduh, modern luar biasa. Itu ya, jadi hot button. Oke. Ya, untuk detailnya sih nanti bisa teman-teman dengerin di hari Selasa ya teman-teman, tuh hot button sendiri itu apa. Lah, ngomong-ngomong prolog nih, jadi kan pembukaan. Ya, tapi lebih spesifik sih untuk di IG Live kali ini nih, prolog ini lebih ke arah yang hal-hal utama yang harus dimiliki seorang tenaga pemasar asuransi untuk mendapatkan hot button itu sendiri. Nah, salah satunya adalah skill berkomunikasi. Oke, lah ini nih kita bahas dulu untuk skill berkomunikasi. Sebenarnya komunikasi itu kan secara umum atau simpel pengertiannya adalah komunikasi atau dua arah antara si A dan si B. Anggap aja kalau dalam topik bahasanya asuransi, agen asuransi, bisnis asuransi, ya si A ini tenaga pemasar atau bisnis asuransi, si B nya ini ya calon nasabah. Jadi bagaimana cara berkomunikasi, cara ngobrol, cara menemukan kesamaan kayak gitu, itu adalah sebuah skill yang memang harus dimiliki oleh tenaga pemasar atau agen asuransi. Nah, skillnya ini kalau dimiliki tidak boleh berhenti di knowledge saja, di pengetahuan aja, tetapi juga harus dilakukan atau dipraktekkan supaya jadi experience. Karena dengan banyaknya experience atau pengalaman di lapangan akan menambah kepercayaan diri seorang agen asuransi saat berkomunikasi dengan calon nasabah masing-masing. Bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dan benar? Yang pertama dimulai dengan penampilan dulu ya teman-teman ya. Berbicara tentang tenaga pemasar atau bisnis ya, pada saat mau menemui calon nasabah ya selayaknya kita berpenampilan yang rapi lah. Karena mau gak mau ya gak bisa dipungkiri bahwa orang itu, calon nasabah itu ngelihat kita itu ibaratnya first impression. Jadi kesan pertama begitu menggoda. Kayak gitu teman-teman. Jadi harus penampilan rapi lah, nggak perlu sampai formal, kecuali kalau ke korporasi ya nawarin asuransi ke perusahaan-perusahaan ya otomatis harus pakai formal lah, jas lah atau blazer seperti itu. Kalau ke rumah-rumah atau ke toko-toko kalau kalian pakai jas ya kaget. Yang disamperin, ngapain lu pakai jas? Gile. Emang lu mau ngapain ke sini? Emang lu pengacara pakai jas gala ke sini? Ya pokoknya rapi lah teman-teman, rapi, wangi, bersih, nggak keringetan ya teman-teman. Apalagi kalau siang dikontrol teman-teman. Kalau masih keringetan ya jangan masuk rumah orang dulu, dikontrol dulu di luar lah
sangu tisu, bawa tisu atau sapu tangan untuk ngelap-ngelap dulu, tisu basah kayak untuk ngelap keringat, cuci muka pakai tisu basah biar seger. Itu pertama penampilan dulu, baru yang kedua ya perkenalan lah. Kalau memang udah kenal teman sendiri ya enak, kalau masih belum kenal, kalau dapatnya dari medsos terus diundang ke rumahnya, ke rumah calon nasabah, ya kenalan yang lebih detail, perkenalkan nama saya Surya, saya berasal dari perusahaan ini, saya udah jalanin bisnis ini selama berapa tahun, sejak tahun ini. Oke, gini, jadi kenalan aja, kenalan dulu supaya lebih dekat lagi, lebih akrab. Nah, setelah kenalan ya supaya suasana gak terlalu kaku, ya sharing aja, ngobrol-ngobrol biasa gitu. Jadi dengan ngobrol-ngobrol biasa ini biasanya calon nasabah itu sekaligus menilai kita nih, tenaga pemasar ini. Makanya yang dijadikan bahan obrolan ini juga harus yang jangan terlalu ngawur ya teman-teman ya, apalagi kalau kontennya yang kita sampaikan itu konten yang bercanda lah, agak-agak ada lawakannya ya, jangan keterlaluan. Apalagi kalau orang baru ya, calon nasabah ini baru kenalan ya, terlalu awkward ya. Kalau teman sendiri terserah kalian, sesuaikan kondisinya dengan cara kalian berkomunikasi seperti biasanya sama teman kalian masing-masing itu. Tapi tentang komunikasi ini yang perlu dipegang di awal itu adalah supaya bisa diterima sama lawan bicara, kalian harus jadi bolonya, atau bolo itu bahasa Indonesia itu temennya dulu nih, sekutu kan, jadi istilahnya memiliki kesamaan, kemiripan, kepajalah masuk ngobrol-ngobrol, ya ternyata tiba-tiba calon nasabah cerita, iya nih sebenarnya saya ini kurang suka sama asuransi, tapi gimana lagi, wong saya butuh, kayak gitu. Jadi ada kata-kata kurang suka nih, ya kita tanya-tanya lah, ngobrol-ngobrol, ya cek kenapa cek kok gak suka, ada pengalaman buruk apa cek? Iya itu di berita-berita itu cek, ya itu di berita-berita itu sur, asuransi kan kok kebanyakannya menipu, terus dulu ya saya juga ngalami sur, bla 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 bla. Oh iya cek, ya memang saat ini memang banyak pembicaraan seperti demikian. Ya karena ini C, sebenarnya gini, saya dulu juga pernah mengalami sendiri nih C, pengalaman yang mirip seperti C. Ya itu membangun kesamaan dengan kalimat-kalimat, ya saya dulu pernah mengalami pengalaman yang mirip-mirip kayak bapak, kayak Cici, kayak Kuku, kayak tante, kayak om, kayak kamu, kayak gitu. Jadi bangun dulu kesamaan dengan kalimat-kalimat yang ya saya dulu juga mengalami hal yang sama. Kalau apa yang diceritakan oleh calon nasabah itu benar-benar membekas di hati mereka sehingga membuat sebuah kecewaan, ya kita bolehlah coba merendahkan hati. Ya saya mohon maaf mengatasnamakan ini mewakili tenaga pemasar asuransi. Ya memang betul dulu ada beberapa, atau mungkin sekarang juga ada beberapa oknum lah gitu. Ngomong aja kayak gitu. Ya dengan kita merendahkan posisi kita, ya orang lawan bicara kita itu akan lebih bisa nerima lah apa yang kita mau sampaikan ke mereka. Kalau kalian mendebat mereka jadinya debat kusir, gak jadi closing teman-teman, jadinya gak jadi ketemu hot buttonnya gimana. Karena dengan ngobrol-ngobrol yang enak ini akan terbentuk suasana yang nyantai. Kalau nyantai itu bisa semakin akrab. Ya kalau memang masih baru kenal sih ada kemungkinan ya closingnya nggak bisa langsung, atau kita nggak bisa langsung ketemu problemnya seseorang calon nasabah ini ya teman-teman ya. Tapi kalau memang udah deket ya kan kalian bisa ngobrol lebih enak, dan kalian mungkin memang berangkatnya dengan kondisi udah dipercaya sama calon nasabah, jadi enak untuk nemuin hot buttonnya, enak untuk nemuin yang namanya itu problem yang dialami oleh calon nasabah, sehingga kalian bisa memberi
memberikan solusi. Di hot button itu sendiri sebenarnya, aduh, mending kalian lihat Selasa aja ya. Kalau saya buka di IG Live saat ini ya jadi double nanti. Ya intinya hot button itu memang perlu ditemukan lah oleh seorang tenaga pemasar, karena kalau kalian udah menemukan yang namanya hot button dari seseorang, kalian bisa ngelit atau dalam artian memberikan sebuah solusi lah, dan akhirnya mengarahkan seseorang untuk membeli solusi yang bisa kalian jual. Contoh, ternyata ya ada problem itu di penyakit kritis lah. Jadi kakek, nenek, terus orang tua ada histori diabetes. Akhirnya si calon nasabah takut kalau kena diabetes, takut dalam artian pertama kalau kena nanti ya duitnya gimana, perawatannya kayak gitu. Itu kan problem. Jadi hot buttonnya kan di sana, di kebutuhan untuk persiapan kalau suatu saat terkena diabetes. Hot buttonnya di sana, ketemu nih solusinya dari tenaga pemasar, produk sakit kritis kayak gitu lah. Sebenarnya juga yang kemarin itu aku juga baru belajar itu, kita sebagai tenaga pemasar itu supaya lebih mudah diterima, kita itu ada yang namanya kata-kata red ocean. Jadi saya belajar dari Ko Denny ahli media sosialnya Malang luar biasa. Jadi kemarin ada red ocean, jadi hindari untuk di awal ya teman-teman ya, hindari kata-kata ini. Kalau asuransi itu sakit kritis, meninggal dunia, asuransi kecelakaan, asuransi sakit kritis dan lain-lainnya di awal itu. Tapi kalau kalian sudah nemuin yang namanya hot button, ya kalian bisa langsung kasih solusi dengan istilah-istilah red ocean itu tadi. Ya intinya kalau di awal-awal janganlah, terutama kalau mau buka relasi ya, berkenalan dengan seorang calon nasabah, hindari kata-kata itu, karena kata-kata itu sudah jadi kata-kata yang momok di Indonesia terutama ya. Sakit kritis, kecelakaan, meninggal dunia, kata-kata yang jadi momok lah, ditakuti, sehingga ya interestnya sangat rendah. Jadi lebih baik kita mengemasnya dengan istilah yang berbeda lah, dengan cover yang berbeda, yaitu mungkin untuk anak-anak millennials ya, kita pendekatannya adalah memberikan solusi financial planning, jadi perencanaan keuangan. Gimana caranya anak-anak millennials, terutama fresh graduate baru bekerja, itu harus memanage keuangan atau gaji masuk itu harus di manage bagaimana. Jadi itu tadi, di financial planning ya, contohnya seperti itu. Halo Tom. Nah, ini aku nge-live dari Sensa. Wah, ketekan koncoku. Halo ko. TWA. Iya. Oh, tak WA. Hah? Tak WA. Iya tadi itu Pak. Oh iya. Nah, aku ngoceh. Ngoceh di IG. Wah. Jadi tentang hot button ya teman-teman, bisa dilihat di hari Selasa. Biasanya ya tampil itu, tayang itu di jam 2 siang lah.